Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada kawan-kawan relawan 02 ya. Relawan 02 yang ada di negeri Belanda. Hari ini kami tadi bersama-sama menonton tentang debat Capres yang kedua. Ya, debat Capres yang kedua 01, 02, 03, dan sejak awal kita menonton tentu sangat menarik dan asik, walaupun tadi ketika kita kumpul-kumpul ada juga kritik ya, waktunya terlalu singkat, kemudian perdebatannya tidak tuntas, hal-hal yang sifatnya substantif yang harusnya bisa kita dapatkan dengan waktu yang singkat itu kita agak sulit mendapatkan jadi kualitas dialog yang sesungguhnya. Itu yang kita rasakan tadi. Nah, tentu ada tuntutan dari kawan-kawan tadi supaya untuk yang akan datang dialog ini diberikan waktu yang agak lebih luas, lebih panjang, supaya dialog itu bisa mengungkapkan. Seperti kita lihat tadi Pak Prabowo itu sangat kesulitan ingin menjelaskan secara detail tentang angka-angka misalnya, ya, apa yang ditanyakan oleh Pak Anies ataupun Pak Ganjar gitu. Nah, selalu beliau mengatakan nanti kita cari waktu yang lebih panjang, ya. Nah, ini memang sulit ya kalau kita ingin menjelaskan, karena kalau kita bicara Menteri Pertahanan sekarang itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang dikerjakan atau policy dari Menteri Pertahanan yang sebelumnya, ya. Itu kan selalu ada continuity-nya. Nah, jadi sehingga itu agak menyulitkan kalau dipertanyakan kepada Menteri Pertahanan sekarang, misalnya yang dijabat oleh Pak Prabowo, itu memang tidak mudah dalam waktu yang singkat menjelaskan semuanya sampai tuntas dan detail, itu nggak mungkin. Apalagi bicara angka-angka ya, itu lebih sulit lagi. Nah, oleh karena itu kita di sini ingin sedikit mengungkapkan lah, ya, apa yang kita lihat tadi. Dari saya ini ditemani oleh kawan-kawan ini. Sebelumnya saya juga lupa ingin menyampaikan bahwa ini saya datang ke sini, artinya acara ini acara kerjasama antara relawan 02 Pak Prabowo Gibran dengan Unpacking Indonesia. Nah, mungkin saya mulai dulu biar memperkenalkan diri. Dari kanan saya Mbak Ari, silakan Mbak Ari. Nama saya Lestari, saya tinggal di Kulderes. Saya relawan 02 yang sudah, ya, kalau soal relawan saya berjuang sudah dari tahun 2014. Dan sekarang saya bergabung dalam relawan Gibran Nasional. Ya, silakan Bu. Selamat sore, nama saya Gina, saya tinggal di Hofdorp, Belanda. Dan saya tergabung dalam relawan Prabowo Gibran, relawan 02. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosmega Sihaan. Saya tinggal di Rotterdam. Saya relawan dari Pak Prabowo dari tahun 2014 dan sampai sekarang dengan Pak Prabowo Gibran. Saya perkenalkan, nama saya Made Budi. Saya relawan Gerindra dari Kabupaten Tabanan, Bali. Sampai sekarang mungkin saya tetap masih jadi pecinta dan pengurus partai. Sekarang menetapnya di mana? Di Rotterdam. Oh, dulu asal dari Bali. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Selamat siang, perkenalkan saya Dewi Mas. Saya tinggal di Rijsenhout, dekatnya Schiphol. Saya relawan 02. Sebelumnya saya cinta sekali Pak Jokowi, dan sekarang saya makin cinta Pak Jokowi dan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo.
Ya, mari kita tepuk tangan kepada narasumber kita ini, luar biasa ya. Artinya semangat untuk memenangkan 02 ini memang luar biasa ya. Sekali Kalau putaran. saya ini kan terus terang aja sempat juga diundang untuk hadir acara debat capres kemarin oleh kawan-kawan TKN ya, tapi saya tidak bisa hadir karena saya kebetulan berada di luar Jakarta dan hari ini berada di Belanda. Dan banyak sekali orang bertanya kepada saya, Julvan ini sebenarnya dukung siapa? 02, 01 atau 03? Saya selalu mengatakan bahwa sebagai media ya, jurnalis sebenarnya, latar belakangnya itu sebagai media, tidak boleh berpihak kepada siapapun, harus objektif. Tetapi kalau orang tanya sama saya, dan di podcast saya sudah saya katakan bahwa kalau orang tanya kepada saya yakin satu putaran untuk 02. Bukan berarti kalau saya mengatakan demikian bahwa saya ini pendukung 02. Tetapi kan kita bicara secara objektif ya. Pertama, orang sudah lebih mengenal Prabowo sejak 2009 ketika menjadi cawapres bersama Megawati, kemudian menjadi capres 2 kali sebelumnya. Tentu dalam pikiran orang, masyarakat, pemilih itu memang sudah sangat familiar dengan nama Prabowo kan gitu. Nah, kemudian selain itu ditambah lagi ada Gibran. Ini sebagai dianggap adalah representasi dari Pak Jokowi. Sulit untuk dikatakan tidak satu putaran. Ya, survei-survei dari seluruh lembaga survei yang ada di Indonesia ini itu mendekati satu putaran. Prabowo Gibran itu sudah ada yang antara 40 sampai 47. Kan itu sekarang. Sementara Ganjar itu berada di bawah 20, Anies itu sekitar 20-an gitu ya. Itu kalau kita hitung-hitung kan sekitar 45-46. Nah, jadi sekarang bertarungnya itu kan mencari sekitar 5% lagi. Ya, 5% lagi. Kalau kita lihat di sini kemungkinan satu putaran itu sangat dekat. Dan saya sejak tanggal 22 Mei 2023 sudah mengeluarkan video saya, taruhan bagi saya bahwa Pak Prabowo pasti mendukung, Pak Jokowi pasti mendukung Pak Prabowo. Itu ada di video saya 22 Mei. Alasannya yang saya sampaikan adalah, ini background aja. Alasannya saya sampaikan bahwa Pak Jokowi itu membutuhkan orang-orang yang bisa memang tidak mengganggu kehidupan dia dan keluarga setelah tidak menjadi capres lagi, kemudian bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Dan saya katakan bahwa yang bisa itu adalah Pak Prabowo dengan alasan Pak Prabowo seorang militer, kemudian ada sikap loyalitas kepada atasan dan mantan atasan. Nah, saya bandingkan kalau Pak Ganjar gimana? Pak Ganjar mungkin tidak mengganggu Pak Jokowi dan program, tetapi dia tidak bisa memproteksi. Ya, kalau Pak Anies bukan hanya tidak memproteksi, tapi mungkin akan melakukan hal-hal yang justru akan lebih merugikan bagi Pak Jokowi. Seperti Rohingya ya Pak. Ya. Nah itu. Nah jadi kalau kita lihat dari sisi itu. Nah sekarang kan kita mau mendengar ini langsung dari kawan-kawan kita sebagai komunitas relawan 02 di sini. Mungkin saya mulai dari Bu Ari ya. Bagaimana pertama Bu Ari itu melihat tadi debat tadi seperti apa? Ya, kita sudah nonton sama-sama. Kemudian kira-kira harapannya seperti apa terhadap pemilu kita dan para capres kita ini, dan apa langkah yang harus dilakukan? Makasih. Terima kasih atas waktunya.
setelah tadi melihat debat, tentunya sangat seru banget sih, seperti debat yang pertama dan kedua ya Pak ya. Di debat kali ini sebetulnya segmennya adalah betul-betul segmen dari Pak Prabowo. Ya. Dan saya pikir Pak Prabowo bisa menguasai materi keseluruhan, cuma memang masalahnya adalah waktu. Beliau tidak dapat, atau dari ketiga capres inilah, dari ketiga paslon ini tidak dapat mempresentasikan visi misi mereka dengan jelas karena waktu. Kalau dibilang seperti contohnya di debat parlemen di Belanda, ketika pemilihan parlemen, mereka tidak ada waktu. Jadi seperti berdialog seperti ini, tektok gitu loh Pak. Iya. Nah, ini saya rasa jika pemilu atau pemilihan presiden dilakukan seperti itu, kita masyarakat awam atau masyarakat Indonesia seluruhnya dan dimanapun berada, mereka bisa lebih mengerti apa yang diajukan, visi misi mereka itu apa. Jadi kalau seperti ini kan kayak berikan waktu 1 menit bagaimana bisa memberikan mengutarakan maksud dan tujuannya gitu. Kayaknya sih seperti itu. Dan kalau saya berharap di pemilu kali ini jangan sampai ada perpecahan. Terutama adalah khususnya teman-teman kita yang berada di luar negeri nih Pak, karena kita kan tinggal di luar negeri ya. Jadi kelihatan sekali ketika tahun dulu pemilu sebelumnya itu perpecahan, waduh, kelihatan sekali, sangat dan miris banget gitu ya. Saya terutama berharap pemilu kali ini kita adakan dengan damai. Pemilu adalah pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali, tapi pertemanan itu untuk selamanya. Perbedaan itu justru harusnya bisa mempererat kita sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama untuk memelihara perdamaian. Perbedaan ini sebagai suatu keindahan. Kalau kita lihat pelangi, itu kan warna-warni. Kalau cuma warnanya putih aja kan boring ya rasanya lihatnya. Sepertinya seperti itu aja Pak. Jadi harapan kita jangan ada lagi polarisasi ya, seperti 2019, di mana satu rumah itu suami istri bisa pindah lain kamar, karena beda dukungan. Karena beda dukungan kan akhirnya pisah kamar ya, walaupun sementara tapi tetap nggak enak gitu. Silakan Mbak. Ya, kalau menurut saya pun yang debat tadi, saya berharap untuk pemilu yang akan datang, format debatnya itu tidak seperti yang saat ini. Rasanya seperti cerdas cermat kalau melihat. Jadi untuk mungkin untuk yang akan datang lebih bagusnya pemaparan visi misi itu lebih waktunya dikasih lebih. Dan debat itu ya berbalasan. Jadi bukan dialog ya. Iya, berdialog gitu. Jadi tidak seperti yang sekarang. Ya cukup, waktunya sudah selesai dan silahkan 2 menit ya. Bagaimana mau menguraikan semua dengan data dan sebagainya. Jadi saya pikir seperti itu. Dan ya betul, untuk pemilu ini saya berharap juga tidak terjadi polarisasi karena pengalaman-pengalaman tahun yang 5 tahun yang lalu, di mana sesama teman aja kan sampai sekarang masih banyak yang mereka tidak ada komunikasi lagi dengan pemilu yang lalu. Nah, saya berharap tidak seperti itu, begitu. Ya, itu mungkin harapan semua masyarakat Indonesia ya. Iya, jadi nah ini walaupun ada di Belanda, tapi kita anggap mewakili Sumatera Utara. Ini Mbak Mega Sian. Kalau mewakili Sumatera Utara itu yang saya dari Sumatera Utara Pak, orang Batak. Bapak kan tahu lah kalau orang Batak kan bagi dua nih sekarang nih. Kalau saya dari 2014 dah Pak Prabowo, yang saya lihat hari ini bintangnya Pak Prabowo ya. Dia bintang. Sepertinya Pak, menurut saya ini kayaknya diserang debat hari ini. Oh, Pak Prabowo diserang ya? Ya, saya seperti paslon 1 dan 3 seperti emosi menanggapi dan tidak memberikan padahal kan Pak waktu hanya 1 menit, tapi dia harus dituntut memberikan data penjelasan. Jadi untuk kalau bisa untuk debat yang akan datang kan waktunya agak lebih
lebih ditambah lagi. Waktunya seperti itu. Baik. Harapan saya untuk pemilu kali ini semoga ini kan teman-teman saya semua kita dulu juga Kita dulu Bersebelahan. Kita dulu bersebelahan. Pak. Wah, berseberangan. Jokowi dan itu Prabowo. Ya, Tapi satu tim yang bagus, yang solid sama teman-teman Pak. Kita semangat memenangkan Pak Prabowo. Oke. dan sekarang kita bersatu. Dulu kita pisah kamar. Lanjut, Mas. Baik, Ah, terima kasih atas Li. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ngaruh ya Pak kalau masalah perdebatan seperti ini. Yang jelas mungkin masyarakat dari hati-hati pada kawan-kawan semua, terutama saya sendiri, saya tetap memperjuangkan dan mendoakan tetap untuk kemenangan Pak Prabowo Gibran. Mungkin ya ada perasaan, mungkin siapapun mungkin di panggung kan ada aja perasaan sedikit dangdingdung walaupun gimana ya. Walaupun bapak-bapak yang sudah punya pengalaman pernah pidato di mana-mana, kelemahan pas mungkin acara seperti debat yang tadi itu, ya mungkin ada keburu-buru, ada agak bingung lah mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari lawan-lawan politiknya gitu. Iya. Tapi buat kami, buat saya kalau masalah perdebatan itu tidak begitu pengaruh. Tidak mengaruh, ya betul. Yang jelas Prabowo tetap di depan. Terima kasih. Ya. Ya, Mbak Dewi, ayo coba. Aduh, Apa mau dimulai nyanyi dulu? kalau saya paling jago sebenarnya menghibur Pak. Ah. Kalau masalah ngomong saya agak sedikit susah basah bercanda. Oke, saya untuk pemilu tahun ini kali ini itu maaf ya sebagai penyanyi di sini banyak sahabat teman dan kolega saya mendukung di kamar sebelah, tapi saya cuma mengharapkan semoga pertemanan kita, hubungan kita tetap damai gitu ya, karena kalau saya perhatikan pemilu sebelumnya dan sekarang, kalau pemilu sekarang itu karena Gibran calon wakilnya itu jadi kayaknya sangat dibully, aduh sedih banget. Sedih banget, saya kadang-kadang pengen nangis gitu ya. Karena dulu saya tidak kenal dengan Bapak Prabowo secara detail, tapi karena beliau sekarang mencalonkan kembali yang ketiga kalinya sama dengan Mas Gibran, saya di sini langsung searching, saya ingin mempelajari siapa sebenarnya beliau. Dari situ saya sangat I can't stop loving you. Wih. I cannot stop loving you. Oke, mudah-mudahan Pak Tapi Prabowo dan Gibran. goyang gemoynya Pak Prabowo sudah dipelajari juga dong. Semuanya ya, kita goyang gemoy bareng-bareng. Iya. Prabowo menang satu putaran. Terima kasih. Ya. Jadi itulah kita melihat tadi bahwa pandangan-pandangan sekilas ya. Sekilas dalam suasana udara yang sangat dingin, hari ini -1 barangkali ya. Kita berdiskusi, berdialog tentang negara kita. Walaupun berada di luar negeri tetap mempunyai concern. Tetap concern juga untuk memikirkan tentang bagaimana perkembangan yang ada di negara kita. Kalau tidak concern, maka tidak mungkin kita berkumpul ya pada hari ini. Nah, mungkin kalau ada yang mau memberikan tanggapan dari audiens kita, silakan. Ke depan, karena ini cuma satu nih. Ya, sini. Bentar, mewakili semua ini ya. Ah, Saya Rita dari Kapela Anda Aisel. Saya mewakili semua warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi saya mohon kepada semua calon presiden, Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, kalau menang, mohon diperhatikan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu permintaan saya. ya. Jadi tolong jangan dianaktirikan karena kita tinggal di luar negeri. Jadi kita itu seperti tidak diperhatikan. Seperti sekarang kita para relawan, ya gimana ya, tidak ada sumbangan sedikit pun dari para calon presiden. Kita semua modal diri sendiri, itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Memang yang namanya memang relawan itu namanya sukarela ya. Jadi memang sukarela.
maksudnya kan begini, bahwa ya walaupun sukarela jangan gitu-gitu amat lah ya. Gitu ya. Masih ada, Bapak silakan. Silakan ada yang Ibu, Mbak, Mas. kalau saya mau tanya lagi kepada Ibu Ari ya, kira-kira total jumlah relawan kita ini berapa? Kalau disebut dari kita dari awal perjuangan relawan Prabowo Gibran di Belanda sini, kita bilang masuknya adalah kaum minoritas. Karena tentunya ketika di Belanda kita melihat perjuangan kita tahun di 2014 lalu ya Pak, 2014, 2019. Kita banyaknya adalah Jokowi semua di sini. Nah, ketika pemilihan presiden kali ini ambiar, bubar ke sana ke sini gitu ya. Kita tidak tahu berapa nih awalnya. Awalnya terbentuk relawan Prabowo Gibran ini hanya 3 orang, yaitu saya, Mita, dan Rick. Nah, dari 3 ini saya bilang kita tidak bisa kalau misalnya berjuang secara langsung. Jadi senyap, kita berjuang senyap ya, alhamdulillah sampai detik ini di dalam grup relawan Gibran nasional itu sekitar ada 40 orang yang solid sudah, dan sekarang alhamdulillah yang hadir hari ini adalah sekitar sampai yang daftar itu ada 75 orang, tapi kemarin ada 2 yang cancel karena tidak bisa hadir, dan insya Allah di tanggal 28 Januari kita akan ada kampanye akbar yang juga akan diadakan di Den Haag. Insya Allah hadir sekitar 400 sampai 500 orang. Itu sudah yang sudah confirm sampai hari ini adalah sudah bisa yang kasih kepercayaan kita berjuang bersama-sama untuk bisa Prabowo Gibran 1 putaran. Itu tujuan kita. Amin. Dan mengharapkan Bu Sri, Bu Ari tadi ngomong sama saya, mengharapkan pada tanggal 28 Januari itu akan menghadirkan juru bicara utama 02 dari Jakarta ke sini ya. Dan Abang. Dan Abang. Iya. Jadi kalau bisa ini melalui podcast Bang Julfan, saya mengharapkan Bapak Kodari, Bapak Muhammad Kodari dan juga Pak Hasan Nasbi itu bisa hadir di Belanda, dan tentunya kita semua di sini sangat-sangat mengharapkan kehadirannya. Ya. Insya Allah. Itu kebetulan 2 orang pengamat politik dan yang punya lembaga survei yang memang juga menjadi juru bicara ya. Jadi saya kira memang harus ya, kita harapkan semua juru bicara atau tokoh-tokoh nasional dari masing-masing capres ini bisa berkomunikasi langsung dengan relawan-relawannya, para pendukung-pendukungnya yang ada di luar negeri. Jadi supaya jangan seperti dalam khayalan kan gitu. Ya. WNI yang ada di Belanda, di Eropa, Jokowi juga menang loh Bang. Ya. Itu jangan dilupakan. Dan sekarang Prabowo juga harus kasih kita semangat semuanya gitu, untuk penerusnya masa depan. Gimana kalau nggak ada kita-kita, kalau dari Indonesianya sendiri pemerintah tidak mendukung kita yang ada di luar negeri, itu maksud saya. Ya. Makanya kumpulnya jangan hanya menjelang Pilpres. Harus sering-sering. Karena kan komunikasi ini, ide-ide yang diinginkan, semangat ini harus sering diadakan supaya didengar. Kadang-kadang kalau sekali-sekali kita ngomong kan orang tidak mendengar. Ya, nah termasuk kita yang ada di Indonesia yang selalu komunikasi akan mendorong itu. Ya, supaya bagaimana, saya kira memang salah satu upaya yang harus dilakukan, paling tidak menyulitkan ya warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk yang ada di Belanda misalnya. Ini adalah saya kira memang tugas pemerintah. Bagaimana juga negara-negara lain itu ada satu saja warga negaranya yang tersakiti, mereka akan mengambil sikap tegas baik secara politik ataupun secara diplomasi. Nah, itu yang kita harapkan ya. Nah, memang komunikasi itu penting, informasi yang disampaikan itu penting ya. Sama halnya apa yang terjadi dengan warga negara kita di Timur Tengah, ya, di Malaysia, di Hong Kong, di mana-mana ya. Saya kira itu kan semua daerah akan mengalami hal yang sama.
seperti itu. Ya, itulah akan kita perjuangkan. Dan tadi harapan saya kira kepada tokoh-tokoh yang para pendukung utama capres yang ada di pusat Jakarta harus mendengar ini. Ya, nanti kalau jadi menterinya Pak Prabowo atau jadi menteri salah satu siapa yang menang, walaupun kita di sini kan yakin bahwa satu putaran Pak Prabowo menang kan gitu. Tetapi kita itu kan pikiran kita. Tapi kita tidak tahu terjadi apa yang akan terjadi yang akan datang. Kita itu wallahu alam, itu haknya Tuhan semata. Saya kira kita cukupkan di sini, ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, ya. Dan ini akan ditonton oleh banyak masyarakat Indonesia nanti dan masyarakat di Belanda dan di negara-negara lain. Seluruh dunia ya, memang akan ditonton. Kebetulan podcast Unpacking Indonesia memang sudah menyebar di beberapa negara, ya, banyak negara. Saya kalau ketemu di airport itu ada yang ketemu dari Qatar, bukan orang Indonesia, kadang-kadang ketemu di UK, di mana sering ketemu. Jadi baiklah, saya ucapkan terima kasih, ya, kita sudah bertemu di sini, sudah berdialog. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, ya. Dan ini pertemuan ini sebenarnya tidak direncanakan lama. Jadi saya ada di podcast, saya ada komen dari Mbak Dina, ya, ada komen, ada di Belanda nggak ada, saya bilang, oh kalau gitu kita ketemu, ayo ketemu. Saya juga nggak tahu siapa, dia nggak sebut apa-apa. Yang luar biasa nih, abang ini udah terkenal, tapi dia masih membalas komen recehan saya. Betul. Ya. Tamunya di podcastnya Bang Julfan itu bukan yang kaleng-kaleng, tamunya benar-benar tamu-tamu yang petinggi-petinggi semua. Tapi dia masih membalas komen saya yang bilang, aduh abang, saya penggemar abang. Oh ya mbak. Saya teriak-teriak, komenku dibalas. Karena abang ini wakil dari negara Indonesia supaya mendengarkan apa yang ada di unek-unek relawan Belanda. Iya. Ya, saya nggak tahu kalau dia ada di Belanda. Pokoknya beginilah, kita kan kalau kita sudah hidup di dalam dunia media, kita tidak boleh menutup diri berkomunikasi dengan siapapun. Siapapun kalau memang bertanya, saya pasti akan menjawab. Jadi saya mungkin termasuk yang paling rajin, ada 2.000, 3.000 yang komen itu saya baca semua. Ya, karena begini, kenapa saya harus baca? Saya harus tahu apa bukan pandangan saya yang harus diketahui saja oleh para pemirsa, tetapi kan saya harus tahu apa pandangan penonton podcast terhadap kita. Kekurangan kita, kelebihan kita, semuanya kan kita koreksi, itu penting gitu. Makanya saya siapkan waktu untuk membaca komen-komen yang banyak itu. Mana yang kira perlu saya jawab, saya jawab, atau ini nggak perlu, nggak usah. Tapi kita mengetahui. Jadi sekarang kan komunikasi itu penting ya. Jangan menutup diri lah pokoknya. Terima kasih, saya kira insya Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.